I've never known someone like you, tangled in love, stuck by you. Found a clue, don't forget to kiss me. Perang Hunai. Dalam kemenangan pagi hari, 12.000 pasukan muslim yang berada di lembah Hunai mendapatkan sebuah kejutan. Serangan tak terduga tersebut membuat pasukan muslim di barisan depan tercerai-berai. Mereka berlarian menyelamatkan diri dari hujan batu dan anak panah. 15 hari sebelumnya, 10.000 pasukan muslim memasuki Mekah tanpa pertumpahan darah. Peristiwa yang terjadi pada 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah itu menjadi sebuah dokumentasi sejarah yang dikenal sebagai Fatuh Mekah atau pembebasan Mekah dari tangan kaum muslim Quraisy. Tanpa pertumpahan darah, perlindungan serta jaminan keselamatan dari Nabi Muhammad membuat suku Quraisy akhirnya membondong-bondong memeluk Islam, termasuk Abu Sufyan, pemimpin mereka. Namun, Fatuh Mekah bukan akhir dari peperangan yang harus dihadapi Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Suku-suku Badu yang bermukim di pegunungan sekitar Mekah mempersiapkan perang melawan pasukan muslim dipelopori oleh suku Hawazin dan Thaqif. Malik bin Auf al-Nasri berhasil menyatukan suku-suku yang bermukim di pegunungan sekitar Mekah. Hanya suku Ka'ab dan Kilab yang menolak bergabung. Suku-suku tersebut tidak percaya bahwa Mekah akan jatuh dengan mudah ke tangan pasukan muslim. Dengan kekhawatiran akan mendapatkan serangan dari pasukan muslim, mereka pun menghimpun kekuatan. Suku Hawazin, Thaqif, Nas, Yusya, dan Ban Hilal yang telah membentuk persekutuan bukan hanya khawatir akan serangan pasukan muslim, tetapi juga didera rasa dengki atas jatuhnya Mekah, simbol agama sekaligus perdagangan di daerah Arab. Melihat suku Quraisy yang berbalik mendukung Nabi Muhammad, Malik bin Auf terus memperkuat persekutuan. Mereka berandai jika mereka mampu mengalahkan pasukan muslim, maka Makkah akan menjadi milik mereka. Persekutuan mereka akan menjadi pasukan terkuat di daerah Arab. Pasukan persekutuan tersebut bukan hanya terdiri dari laki-laki yang sanggup berperang, tetapi juga menyertakan para wanita, anak-anak, serta mereka yang telah jompo. Malik bin Auf, pemimpin persekutuan Badu tersebut, beranggapan bahwa pasukannya akan bertempur habis-habisan dan tidak menyerah karena melindungi semua yang mereka miliki. Dalam suatu riwayat, pasukan persekutuan suku-suku Baduy beserta para wanita dan anak-anak berjumlah hingga 20.000 orang. Mereka kemudian diberangkatkan ke sebuah tempat yang bernama Autos di dekat Hunai antara Mekah dan Taif. Malik bin Auf membagi pasukannya menjadi dua, satu bagian di puncak Hunai sebagai pasukan penyergap dengan senjata panah dan bebatuan, sebagai lainnya di lembah, di celah-celah bukit untuk menghadapi pasukan muslim dari depan. Sementara itu di Mekah, pergerakan pasukan di sekitar Hunai telah diketahui oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Nabi Muhammad kemudian mengirimkan Abdullah bin Abu Hadrat al-Aslami untuk mencari informasi di perkemahan Hawazin. Upaya penyusupan tersebut berhasil. Abdullah bin Abu Hadrat mendapatkan informasi yang dibutuhkan bahwa kaum Baduy telah mempersiapkan diri untuk menyerbu kaum muslim yang berada di Mekah. 6 Syawal tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad dan pasukan muslim berangkat menuju Hunai. Jumlah mereka sekarang meningkat menjadi 12.000 orang, yaitu dengan tambahan 2.000 pasukan dari Quraisy yang telah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Setelah menempuh perjalanan sejauh 16 km, pasukan muslim sampai di lembah Hunai dan mendirikan perkemahan. Pagi hari 7 Syawal tahun ke-8 Hijriah, dalam situasi yang masih remang-remang, pasukan muslim mulai bergerak mendekati pasukan musuh. Kejutan pertama langsung diterima pasukan muslim. Hujan batu dan anak panah tanpa henti berhasil merusak formasi tempur pasukan baris depan. Belum mereda hujan batu dan anak panah, ribuan pasukan musuh datang menyerbu melalui celah-celah bukit. Bukan hanya infanteri yang terbesar, pasukan kavaleri pun disibukkan oleh kuda-kuda mereka yang bergerak tidak terkendali. Nabi Muhammad melakukan keputusan yang tidak masuk akal ketika menyadari pasukannya terdesak oleh musuh. Beliau bergerak maju ke depan menyongsong pasukan musuh. Melihat keberanian Nabi Muhammad, pasukan muslim seperti tersadar dari kekeliruannya. Mereka kembali lagi maju ke medan pertempuran. Pasukan yang sempat tercerai-berai itu kembali dalam formasi tempurnya. Medan pertempuran perlahan-lahan berubah. Pasukan muslim yang tadinya terdesak ini tampil sebagai pihak yang mendesak setelah sempat kalang kabut pada pertempuran pembuka. Berkat pertolongan Allah, pasukan muslim ini berhasil memukul mundur pasukan musuh. Pasukan persekutuan suku-suku Baduy itu akhirnya pecah.
Malik bin Auf dan sisa pasukannya melarikan diri dari medan pertempuran. Mereka mundur hingga ke Taim, sedangkan pasukan persekutuan Baduy lainnya ke Autos dan Nakla. Nabi Muhammad memerintahkan pengejaran sisa-sisa pasukan persekutuan Baduy di Al-Bawas. Abu Amir Al-Ashari dan pasukannya berhasil mengakhiri perlawanan pasukan persekutuan Baduy. Di Nakla, sisa pasukan persekutuan Baduy akhirnya menyerah kepada pasukan muslim yang dipimpin oleh Rabi'ah bin Rufai. Sedangkan pasukan musuh yang lari ke Taif dikejar oleh pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Perang di Hunai tersebut berakhir dengan jumlah korban yang tidak sedikit, baik di pihak kaum muslim maupun persekutuan suku-suku Baduy. Ribuan pasukan persekutuan yang menyerah berakhir sebagai tawanan dan dibawa ke Makkah. Keberhasilan Nabi Muhammad dan pasukannya mengakhiri perlawanan persekutuan suku Baduy semakin memperkuat posisi umat Islam di Jazirah Arab.